Menurut lu hal keren bagi lu tuh apa? Dan kapan lu bisa dibilang keren? 11 tahun yang lalu ya, sebelum gua nonton anime ini, gua kira hal keren itu ketika gua punya kemampuan, terus kemampuan gua ini diakuin gitu sama orang lain yang ngelihatnya. Tapi setelah gua nonton anime ini, mindset gua langsung berubah. Hal keren itu ketika kita terlihat cupu, ternyata kita tuh suhu, bos, suhu. Anime ini juga mengajarkan gua buat bantu orang lain tapi nggak usah bilang-bilang. Ya, anime ini namanya Sword Art Online atau biasa orang bilangnya SAO atau SAO. Buat kalian yang udah pada nonton SAO, ayo kita sama-sama renungin bareng-bareng apa aja nilai yang ada di dalam anime ini. Menurut kalian juga yang gue bilang nih nantinya ini bener apa enggak sih? Anime ini udah ada dari 2012, udah bikin semua orang gempar dengan tema teknologi dan premisnya yang bagus banget. Pengen tahu selengkapnya? Let's go. Selamat datang di konten pertama Wibu on Live, dimana di konten Wibu on Live ini gue akan berbagi tentang info Jepangan, mulai dari anime, lagu, dan hal lainnya yang bukan cuma sekedar hiburan tapi penuh dengan arti kehidupan. Di sini gue mau disclaimer dulu, gue itu bukan wibu yang paling sempurna ya, tapi minimal gue itu wibu yang masih waras, bos. Sesuai judulnya, di konten pertama Wibu on Live ini gue mau nge-review kenapa kalian harus nonton Sword Art Online. Bukan karena ceritanya seru, bukan juga karena gambar yang bagus. Review yang kayak gitu udah biasa banget, tapi karena banyak banget pelajaran kehidupan yang bisa kalian ambil dari anime ini. Jadi pertama kita mulai dari sinopsisnya dulu ya. Jadi anime ini keluar di TV itu 2012 dan punya latar belakang itu 2022, at least 1 tahun yang lalu ya. Saat itu di animenya ya 2022 muncul game pertama yang kita bisa full dive ke dalam gamenya. Full dive ini jadi kita tuh bener-bener masuk ke dunia gamenya itu. Sedangkan tubuh kita di dunia nyata aslinya nih itu dibikin tidur. Nah, perangkat buat main gamenya itu namanya Nerve Gear, bentuknya itu kayak helm. Game ini hype banget pas awal-awal launching karena semua orang tuh pada pengen coba sensasinya gitu. Main game tapi pakai tubuh sendiri. Dan review dari pemain betanya atau pemain yang nyoba game ini sebelum game ini launching ke publik itu bagus-bagus semua. Tapi ternyata ketika gamenya itu udah launching buat semua orang dan semua orang itu masuk ke dalam game itu, orang yang udah masuk di game itu nggak pada bisa keluar karena nggak ada logoutnya. Jadi tubuh di dunia nyata kalian itu nggak bisa bangun. Setelah itu semua, pemain di dalam gamenya juga dikasih pemberitahuan yang isinya adalah kalau lu mati dalam game, lu akan mati juga di dunia nyata. Udah gitu, kalau misalkan di dunia nyata helmnya itu dicabut paksa sama orang terdekat lu atau keluarga, baterai yang ada di dalam helmnya itu bakal ngebakar otak kalian sebelum kecabut. Dan satu-satunya cara buat kembali adalah selesain gamenya. Gue inget banget dulu setelah gue nonton episode 1 itu ya, gue langsung tercengang dan gregetan banget sama premis ceritanya. Karena sebelumnya gue gak pernah dapet tontonan dengan premis cerita yang kayak gini nih. Apalagi gue juga ngerasa relate banget sama anime SAO ini, karena gue tuh dulunya bisa seharian main di warnet, itu main RF online yang gamenya itu bentuknya sama SAO ini, cuma bedanya dia full dive aja. Oleh karena itu gue langsung mikir, iya juga ya, kalau misalkan gue jadi mereka yang terjebak di dalam game itu, gue mau ngapain? Dan menurut gue, ilmu kehidupan nomor 1 yang bisa kalian dapet dari nonton anime SAO ini adalah jangan FOMO, fear of missing out. Selalu bersabar untuk sesuatu yang hype. Coba bayangin aja kalau misalkan orang-orang yang ada di dalam game itu ya, yang terjebak itu, pada sabar dulu buat main game SAO, karena banyak banget juga yang ceritanya di dalam game itu karena ikut-ikutan temennya. Menurut gue penting banget di zaman sekarang kita ini, dimana dunia itu udah cepet banget informasinya, terus juga orang pada berbondong-bondong gak mau ketinggalan tren. Padahal ya,
menurut gua. Lu tuh kalau misalkan nggak ikut tren tuh nggak bakal mati loh. Kayak waktu itu tuh yang tolol banget sih mengenai spill rekening tuh. Itu aduh, apa sih, lu keren gitu spill rekening lu kayak gitu. Itu goblok banget sih. Gue jujur aja, setiap ada tren baru gitu, gue selalu ngeliat dulu beberapa lama gitu. Lu terserah mau ngatain gue apa kudet kayak atau kelamaan gitu ngikutin trennya. Gue tuh tipe orang yang nimbang-nimbang dulu gitu kalau mau ikutan tren. Dan kalau misalkan ngerasa oke lah trennya itu, gue baru ikutan sih. Terus juga contoh lainnya dari FOMO ini, itu kejadian kemarin tuh pas COVID tuh. Orang pada berbondong-bondong buat ikut investasi tanpa belajar. Terus banyak yang rugi karena cuma ikut-ikutan doang. Udah gitu gobloknya yang kepleset ikut Indraken sih, itu kocak banget sih. Menurut gue ya, kegoblokan mereka itu semua karena mereka tuh nggak nonton SAO. Enggak sih, enggak, itu lebay banget kejauhan ya, enggak, itu tolol banget sih kalau disambung-sambungin. Terus ilmu yang bisa gue ambil nomor 2 itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Di episode awal, Kirito sang tokoh utama ya, itu pengen ngajak si Klein temen pertamanya di game SAO itu supaya bisa leveling dan bertahan hidup bareng-bareng gitu buat nyelesain gamenya. Tapi si Klein ini tuh nolak karena pengen partian sama temen-temennya yang lain buat nyelesain gamenya. Jadi si Klein ini ternyata datang ke game itu sama teman-teman lainnya gitu. Nah, kenapa gue cerita tentang ini? Karena di belakangnya itu si Kirito dan Klein ini merasa bersalah banget sama perpisahan yang saat itu gitu. Si Kirito nyesel merasa meninggalkan si Klein, sedangkan si Klein ini merasa bersalah banget akibat perpisahan itu. Kirito tuh jadi penyendiri, gak mau party dan gak mau ikutan guild. Di sini menurut gua Kirito dan si Klein ini nggak ada yang salah sih, pandangan mereka aja yang berbeda buat menjalani hidup. Tapi intinya itu tujuannya itu sama-sama pengen nyelesain gamenya kan. Si Klein itu pengen nyelesain sama temen-temennya, sedangkan si Kirito itu pengennya ya main sendiri dengan ilmunya gitu. Dan ilmu ini tuh kepake banget sih. Contohnya tuh pas kemarin ketika Pilpres 2019. Jujur aja gue tuh milih Prabowo, tapi yang menang tuh Jokowi ya kan. Terus ketika Prabowo masuk ke kabinet Jokowi, itu banyak banget yang pada kesel kan. Menurut gue ini tuh mirip kayak kejadian yang di SAO itu ya. Mereka tuh sama-sama punya sudut pandang yang berbeda ya, tapi tujuannya itu sama gitu. Sama-sama pengen bikin Indonesia lebih baik ya kan. Apalagi ini politik ya. Menurut gue juga semakin sudut pandang kita itu luas ya, semakin tinggi juga nilai toleransi kita. Terus lanjut lagi yang ketiga ya, nilai yang bisa gue ambil dari anime ini itu kalau lu mati, lu jangan nyusahin orang. Di episode awal-awal Kirito tuh nggak disukain sama pemain lainnya karena si Kirito ini nih nyimpen pengetahuannya yang dia punya. Akibatnya karena si Kirito nyimpen ilmu itu, akhirnya ada yang mati. Di sini menurut gue yang salah itu bukan yang ngatain Kirito dan bukan si Kirito yang salah. Yang salah itu si Diablo gue, si Diablo. Bener gak sih namanya Diablo? Lupa gue. Kenapa? Karena cuma pemain beta yang tahu kalau misalkan yang nyerang terakhir ke pit bossnya itu dapat item bonus. Di animenya itu jelas-jelas si Kirito tuh kaget ketika senjatanya yang dikeluarin beda, dan ketika si Diablo itu mau maju sendirian pas darah bosnya sekarat, padahal janjian pas rapat itu nyerangnya bareng-bareng pas sekarat. Nah di sini tuh dapat pelajaran lagi nih, jadi orang tuh jangan maruk. Ini mirip banget kalau misalkan lu udah masuk ke tempat kerja ya, lu akan ketemu sama orang yang padahal kita tuh ngerjainnya bareng ya, satu tim gitu, tapi ngakunya tuh kalau nggak ada gua nggak selesai itu kerjaan. Ya Allah, membanggakan dirinya terus gitu. Menurut gua tuh sama-sama maruk gitu. Si Diablo ini maruk sama harta, sedangkan rekan kerja lu itu maruk sama pengakuan orang lain. Terus kenapa gua bilang Kirito itu nggak salah karena nyimpen informasi itu? Karena Kirito itu kan juga tadi gue bilang kaget ya sama perbedaan senjata itu dan sama hal yang dilakuin si Diablo ini. Atau Kirito juga mungkin juga yakin kalau misalkan
walaupun beda ya senjatanya, diserang rame-rame itu nggak akan ada yang mati gitu. Terus kalau misalkan dilihat dari sifat si Kirito ya, tipe orangnya itu yang dia punya kemampuan tapi tuh dia nggak mau bilang-bilang ke orang lain gitu. Diperjelas ketika pas sama si Sachi kan, sama partnya Sachi, dia tuh ngumpetin levelnya. Nggak ada tuh Kirito bilang-bilang kayak aku level gede loh, aku punya skill khusus loh, aku ini abdi negara loh. Waduh, bukan. Love language Kirito tuh bukan word of affirmation ya bos. Menurut gua hal keren itu sama kayak cantik, sama-sama relatif gitu. Tapi menurut gua Kirito ini kalau beneran ada di dunia nyata ya, ini sih cowok keren banget ini. Dimana semakin berisi orang itu semakin diem gitu, semakin banyak mendengar. Sampai saat ini tuh gua ngerasa karakter paling keren tuh ya Kirito sih. Terus lanjut lagi buat yang mencela Kirito pun gua juga ngerasa menurut gua mereka nggak salah buat mencela Kirito. Coba kalian ada di sisi mereka yang nggak ikut beta, yang nggak ikut tes sebelum gamenya itu launching, pasti kalian juga marah sih. Gue juga kalau jadi mereka tuh mungkin marah sama Kirito gitu. Diablo ini sosok yang udah ngebantuin kita buat melangkah selesain gamenya, tapi dia itu mati karena orang yang ada di depan kita itu nggak mau ngasih informasi ya kan. Nah kenapa gue bilang mereka yang mencela Kirito itu nggak salah? Karena mereka itu nggak tahu tentang item drop dari pit boss ketika last hit ya. Jadinya mereka tuh nggak tahu bahwa mereka itu ternyata dicurangin sama Diablo ini yang maju sendirian pengen last hit. Cuma Kirito karena terlalu baik ya, dia tuh nggak mau bilang-bilang ke semua orang itu bahwa lu tuh udah pada dicurangin tahu sama si Diablo. Terus orang lain itu mencaci si Diablo yang mati, dan akhirnya si Diablo itu mati penuh dengan cacian gitu. Kirito tuh mendingan ya udah lu katain gue, terserah lu mau ngomong apa gitu. Dan mulai saat itu si Kirito nggak disukain sama pemain-pemain lainnya. Keren banget gak sih dia tuh ngorbanin dirinya demi orang lain gitu biar nggak dikatain. Lu ya kalau udah pada kerja nih, misalkan bos lu salah nih, lu yang diserang, lu kenapa lu padahal bos lu yang salah. Itu tanggung jawab dia sendiri aja. Nah gue nggak tahu lu pada jadi apa di masa depan kalau misalkan lu pada jadi pemimpin, terus lu punya bawahan. Kalau misalkan lu yang salah ya minimal lu yang salah lu ngaku lah gitu, tanggung jawab lu. Terus lanjut lagi ilmu yang bisa gue ambil dari anime SAO ini yang keberapa sih? Yang keempat deh kalau nggak salah ya. Bantu orang tuh nggak perlu orang lain tahu ya. Kalau lihat-lihat ya dari semua anime SAO ini, intinya itu si Kirito ini tokoh utamanya ini ngebantuin orang-orang lain sih. Gue jadi inget banget sama perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal ya. Itu tidak perlu kita menjelaskan diri kita ke siapapun karena orang yang menyukai kita itu nggak perlu hal itu, dan orang yang nggak suka kita itu nggak akan percaya itu coy. Keren banget kan? Apa jangan-jangan Kirito itu adalah Enggak cocok lagi. Itu cocok lagi coy, enggak jauh. Inti dari anime SAO ini ya, itu bantu orang sih menurut gua. Lu nggak akan rugi dari ngebantu orang ya. Dan bahkan ketika lu bantu orang, lu itu bakal dapet cerita baru untuk hidup lu gitu. Asal bantuinnya ya jangan minjem duit sih. Terus pelajaran selanjutnya yang mungkin ini nyeleneh, tapi ini beneran ilmu yang gua dapet dari anime SAO ya, yaitu setia bos. Jadi yang nomor 5 itu setia. Bingung kan lu? Nah ini gue mau ngejelasin nih. Lagi-lagi Kirito ini adalah gambaran sosok karakter cowok yang keren gitu. Banyak cewek juga yang udah ditolongin si Kirito ini itu jadi suka sama si Kirito. Jadi kehidupan si Kirito ini itu dikelilingin sama banyak cewek ya. Nah banyak banget orang yang gak suka sama anime SAO ini karena mereka tuh nganggap SAO yang tadinya anime survival game ya, itu jadi anime harem gak jelas. Tapi gue bisa bilang mereka itu salah. Yang nganggap gitu ya bocil yang gak pernah hidup bersosialisasi aja gitu. Gue ini inget banget ketika gue SMA itu gue ngerasa relate banget sama anime SAO ini karena di kehidupan SMA gue ya, itu sahabat-sahabat gue ngomong kayak gini ke gue langsung gitu. Ini gue inget banget perkataan temen gue kayak gini, Fat,
lu sadar gak sih di sekitar lu tuh banyak cewek yang cakep-cakep. Udah gitu lu tinggi gitu, muka lu juga lumayan lah. Bahkan kalau ada yang nembak nih ya, lu tuh kok nggak lu pacarin sih gitu. Kalau lu mau tahu gambaran deketnya gue sama temen cewek gue pas SMA itu ya, gue bisa sejam atau lebih dengerin curhatan temen cewek gue atau gue yang curhat gitu di pojokan kelas, di kantin, dan di mana kayak gitu. Bahkan banyak orang yang hampir salah kaprah gitu, menganggap gue tuh suka sama dia, gue tuh sama dia jadian tapi nggak bilang-bilang. Itu tuh banyak banget yang ngomong kayak gitu. Padahal ya temen cuma sekedar temen doang. Dan jawaban gue ke sahabat gue itu, ya gimana, orang gue agak suka ya kan, belum mau pacaran juga sih gue bilang gitu kan. Dan karena mereka ngerasa makin aneh sama gue gitu, akhirnya gue dicap gak suka cewek alias homo. Anjir, sama sahabat dan circle gue tuh nganggep gue tuh jadi homo gitu. Ya apaan sih lo homo, gituin mulu gue kalau bercanda, gak jelas banget dah. Ya emang mungkin karena salah gue juga sih itu gak nunjukin ketertarikan gue sama cewek gitu. Tapi sebenarnya tuh gue punya orang yang gue suka dan gue gak pernah bilang-bilang, bahkan sama sahabat gue sekalipun. Kenapa gue ngerasa relate sama Kirito? Karena kita sama-sama berada di sekitaran cewek, tapi kita itu cuma fokus ke satu orang yang kita suka gitu. Kita menganggap sahabat atau temen beda lawan jenis kita ya hanya sekedar tulus temen aja gitu, nggak berharap yang aneh-aneh kayak adik kakak gitu, terus apa bestie itu kagak ada tuh gua. Oleh karena itu gua sampai saat ini ya, sampai sekarang itu masih banyak banget sahabat gua yang cewek. Dan gue jadi sadar beberapa waktu yang lalu ini itu betapa pentingnya sahabat kita yang lawan jenis. Karena kita kalau misalkan ada masalah sama pasangan ya, itu kita bisa tanya sama sahabat kita yang lawan jenis ini untuk ngelihat dari perspektifnya si cewek gitu atau lawan jenis kita. Kalau misalkan lu rusak hubungan lu sama ya rasa suka, rasa bestie-bestian, adik kakan, itu akan jadi kebiasaan lu sih nanti ke depannya, dan lu akan susah buat dapet perspektif berharga kayak gitu. Itu di luar masa sekolah gua jamin itu susah. Jadi kalau misalkan ada cowok yang belum nonton SAO terus ngomong aku sama dia cuman temen, itu percaya ke Anda. Tapi itu kan pengalaman pribadi gua ya. Pada akhirnya ya gue yakin kalian pun akan bertemu sama banyak lawan jenis di tempat kerja, hobi, dan tempat lainnya gitu. Gue rasa itu akan berguna buat kalian sih di masa yang akan datang gitu. Dan mungkin ini ilmu yang terakhir yang gue dapet dari anime SAO ini, dan ini ilmu yang gue rasa berharga banget, yaitu anime SAO ini itu bikin imajinasi kita tentang masa depan itu meningkat jauh gitu. Kenapa? Karena menurut gue sampai saat ini nih, film sci-fi terbaik yang pernah gue tonton adalah Sword Art Online. Itu kalau misalnya ada yang ngomong Interstellar tuh mungkin dia belum nonton Sword Art Online sih. Interstellar gue juga suka, tapi Interstellar nomor 2. Ini banyak yang menurut gue salah kaprah sih. Orang tuh banyak banget yang menganggap anime SAO ini itu anime isekai. Padahal kalau isekai itu terjebak ke dalam dunia lain gitu kan. Sedangkan SAO ini tuh nggak kayak gitu. Nanti kalian bisa ngebedain sendiri antara isekai sama yang nggak isekai gitu. Makanya di sini di My Anime List itu tulisannya adventure. Dan gue ngerasa ya oke lah. Tapi gue ngerasa ya SAO ini tuh anime sci-fi sih. Karena membahas tentang perkembangan teknologi di masa depan gitu ya kan. Anime ini tuh keluar 2012 dan latar belakangnya itu 2022. Walaupun kenyataannya tahun lalu belum jadi kenyataan anime ini, tapi gue dari 2012 ya udah tahu dikenalin sama teknologi VR di masa depan gitu. Dan belum berhenti sampai situ. Perjalanan SAO tuh masih banyak tentang teknologi di masa depannya. Bahkan isu teknologi yang baru-baru belakangan ini ngetren itu tentang ChatGPT. Gue tuh kayak ya lah, ChatGPT mah masih biasa gitu. Gua nonton Sword Art Online yang Alicization apa ya, yang 2019 itu jauh lebih gila. Manusia bisa bikin robot yang punya keinginan sendiri, itu gila sih. Aduh sorry nih, gue mau cerita dikit gambaran SAO yang Alicization yang paling baru ya. Jadi ada banyak
AI itu dikumpulin dalam satu tempat yang ada peraturannya. Dan lagi-lagi karena mereka itu punya keinginan yang kuat buat nolong temennya ya, mereka itu jadi pada melanggar peraturan. Dan pelanggaran itu pasti yang dicari sama ilmuwan programmer saat ini sih. Gue yakin banget tuh. Coba kalian belajar pemrograman ya. AI ini tuh diciptain pakai program ya kan. Kita tuh ibarat program ini tuh kayak peraturan yang dibuat untuk AI gitu. Jadi AI itu punya batasan-batasan yang udah terprogram lah. Nah, SAO itu yang paling baru, itu ceritain tentang AI yang bisa melanggar peraturan-peraturan yang udah dibuat dari program itu. Terus ketika AI itu berhasil melanggar program itu, AI itu dimasukin ke dalam tubuh robot yang mirip sama manusia. Itu parah sih itu. Wah, gambaran masa depan banget itu. Gue suka sama film Interstellar, tapi alasan gue kenapa lebih suka SAO ini karena Interstellar itu kejauhan banget. SAO ini gambaran masa depan yang hitungannya gue bisa bilang nggak lama lagi sih. Udah gitu konsep yang diberikannya itu lebih masuk di akal di otak gue sih. Dan akhirnya ketika gue nonton SAO ini, gue tuh jadi suka lihat-lihat gambaran teknologi di masa depan. Dan itu pastinya bikin imajinasi kita ya itu meningkat ya menurut gue ya. Ingat ya, ini tuh imajinasi teknologi coy, bukan imajinasi bantal ya, bukan. Sebenarnya masih banyak banget ilmu yang bisa diambil dari SAO ini, karena yang gue cerita itu tadi SAO yang di awal-awal doang sama yang di akhiran doang. Tapi gue rasa kalian harus nonton sendiri sih serinya. Buat kalian yang udah nonton, coba ceritain dong di kolom komen ilmu apa aja yang kalian dapat gitu dari anime SAO. Buat kalian yang mau lebih tahu lagi tentang gue, itu bisa kalian follow di IG Fati_Noha_Lubis. Karena di sana gue juga sering posting hal-hal wibu lainnya yang bisa gue dapet di Jepang ya. Yuk sama-sama berkembang menjadi wibu yang menjalani hidupnya. Karena menurut gue anime itu bukan sekedar hiburan semata ya. Kalau kita sadar di sana tuh penuh makna. Yuk sama-sama berkembang untuk menjadi wibu yang tidak stres, tidak cabul, dan menjalani hidupnya. Karena anime ini bukan sekedar hiburan semata. Kalau kita sadar di sana tuh penuh makna. Selanjutnya mau bahas anime apa lagi, tulis di kolom komen. Oke, sekian dulu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.